Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas kita siapa? Saya. Siapa namanya? Habib. Pergi ke pasar membeli batik. Jangan lupa beli durian. Hai muridku yang tampan dan yang cantik. Asik. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, maka ada baiknya kita ambil ridho Allah berkatnya, kita ambil mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang terbaik dan hari ini juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ketua kelas Habib, silakan disiapkan. Siap, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya tempat duduk di Mas kosong mana ya? Ada yang tahu? Gak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Kenapa buat anaknya? Kayaknya gitu, Pak. Soalnya sering Dari pagi tadi tidak ada ya? gak ada. Oh, ada kabar dari dia. Berarti nanti kalau dia masuk, kasih tahu sama dia. Edi bilang kalau kamu libur, misalkan ada informasi. Sekarang kan sudah canggih. Ada WA, WA. Nomor bapak kan udah bapak kasih sebelumnya. Bikin. Nah, kita bisa. Baik. Afifah Zahra, Ahmad Rifai. Sakit, Pak. Sakit ya? Fadila Zahara, Fadli Ramadan, Hadir, Pak. Fajar Hutari, Pak. Farizi, Hadir, Pak. Irfan, Hadir, Pak. Jovan, Hadir, Pak. Hafka, Isa, Habib, Hadir, Pak. Ikhwan, Iya, Pak. Mutiara Nabila, ini Mutiara, Miftahul Imam, Hadir, Pak. Natasha, Rizka, Izin, Pak. izin ya. Sudah berapa hari diizin? Baru hari ini. Hari ini. Tahu kabarnya kemana ya? Ada acara apa, Pak? Ada acara. Rinaka, Hadir, Pak. ada yang tidak terpanggil namanya? Siapa namanya? Diki. Diki. Apa kabar Diki? Alhamdulillah. Baik. Baik, untuk menunjukkan kita sebagai siswa yang memiliki profil Pancasila, maka Bapak minta semuanya berdiri. Nah, coba kita berdiri.
kucing makan ikan? Ikan di bawah ke rumah Pak Lurah. Kalau ulah rajin baca Quran, insya Allah dapat pahala. Amin. Kita awali materi kita dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Kalian ikuti Bapak ya. Bapak yang duluan baru nanti di. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Sebelum kita memasuki materi pelajaran kita, maka ada yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menjauhi akhlak mazmumah. Siapa yang tahu akhlak mazmumah? Yang masih ingat? Angkat tangannya. Perkenalkan, nama saya Febri Nabila. Akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang mencela. Tepuk tangannya. Ya, cek. Yang kedua, minum minuman Keras. ketiga, narkoba. Nah, ini sangat kita. Jadi kaitannya dengan materi kita hari ini adalah setelah kita tahu akhlak mazmumah itu akhlak baik, mazmumah, sekarang lagi ini termasuk akhlak mazmumah. Nah, perhatikan. Ini adalah tujuan pelajaran kita hari ini. 1. Siswa mampu menganalisis ketentuan pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ini tujuannya. 2. Siswa mampu mempresentasikan tentang ketentuan pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. 3. Siswa dapat menerapkan. Kalau tabligh bisa diterapkan oleh perempuan, dakwah bisa diterapkan oleh perempuan. Kalau khutbah bisa diterapkan oleh perempuan? Tidak. Maka khutbah ini dilakukan oleh. Ini adalah tujuan dari materi kita hari ini. Jadi sebagai pengantar dari Bapak, bagaimana cara belajar kita, Pak? Nah, perhatikan ya, ini cara belajarnya. 1, yaitu dengan berdiskusi. Gimana? Nanti Pak kasih lihat konten yang ditayangkan. Jadi ada beberapa video, nanti kalian diskusikan. Oke? Terus yang kedua, berkolaborasi. Setelah video ataupun soal ataupun file nanti Pak kasih, nanti kalian berkolaborasi, yaitu diolah, kumpulkan informasi, temukan solusi atau berikan solusi. 3, berkomunikasi
Artinya kamu dengan teman itu saling berkomunikasi untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, ini tujuan kita apa? Bagaimana cara belajar kita? Mudah-mudahan kajian ini menambah wawasan Anda, kemudian menjadikan sikap dan perilaku Anda mampu untuk saling nasihat menasihati. Oke, siapa yang pernah melihat orang berubah? Angkat tangan. Oke, Habib ya. Siapa tadi? Di mana kamu lihat orang berubah? Saya melihat orang berubah pada hari Jumat dan saat sedang sholat Jumat sedang berlangsung. Ya, betul ya. Siapa yang pernah melihat orang berubah kecuali hari Jumat? Ya. Ayo, silakan. Ya, sholat itu ada apa Pak? Dua, satu itu, satu lagi. Ya, tangan dulu. Jadi tambahannya adalah khutbah ketika nikah, khutbah ketika berada di padang Arafah. Ketika berkhutbah, apa saja yang anak bapak lihat? Di saat khutbah itu apa yang Ananda lihat? Ustadznya apa dia? Ya, ustadznya lagi bicara gitu ya. Ustadznya apa tadi? Turun mimbar. Naik dulu apa turun? Naik mimbar sama turun ceramah. Habis itu apa lagi yang kamu lihat? Nah, apa? Orang apa? Ya, jemaah banyak ya, banyak. Ya, itu ya gambaran tentang keadaan ketika khutbah. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa itu khutbah? Perkenalkan, nama saya Sofa Safira. Jadi khutbah itu adalah ibadah yang bisa berupa ceramah. Apa? Ceramah? Ibadah yang berupa ceramah. Ceramah, oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi khutbah itu adalah pidato atau berceramah di atas mimbar. Untuk tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang berceramah di mimbar itu tujuannya itu dalam agama kita untuk meningkatkan takwa. Juga disebut juga isinya itu berhubungan dengan keagamaan. Kemudian tabligh dan juga dakwah. Nah, kalau tabligh itu menyampaikan ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia agar manusia itu menjadi hidupnya itu jadi bahagia. Tabligh itu diterima oleh para yang tabligh pada awal itu adalah Rasulullah. Kemudian yang ketiga dakwah. Dakwah itu adalah ajakan, mengajak ya. Siapa yang diajak? Orang yang sebelumnya belum tahu atau dia sudah tahu tapi tak mau mengerjakan. Maka kita ajak. Dakwah. Ya. Nah, jadi persamaannya sama-sama menyampaikan ajaran agama kepada orang lain, mengajak mereka kepada kebaikan dan bersandar pada Al-Quran dan hadis. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang berhubungan dengan ini, khutbah ini, tabligh dan dakwah ini yang menjadi literasi kita hari ini. Nanti anak-anak bapak silakan nanti tulis ayat ini, kemudian dibaca dengan baik dan bacaan kamu bapak koreksi. Khutbah itu punya ketentuan, yaitu punya rukun disebut dengan rukun
Khutbah. Di antaranya baca hamdalah, baca syahadatain, baca salawat Nabi, baca Quran, pesan takwa dan baca doa. Inilah rukun dari khutbah. Kemudian juga ada syarat khutbah. Ini berbagai syarat. Jadi kalian diskusikan bagian ini. Sekarang Bapak akan bentuk kelompok sesuai dengan hitungannya. Misal hitung atau kamu pas dulu berhitung 1 sampai 4. Yang kena di nomor yang sama berarti dia satu kelompok. Paham? Paham? Ya. Oke, kita mulai. Kita mulai berhitung. Ya. Mana nih? Empat, satu. Oke. Anak-anak Bapak silakan masuk ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan hitungan yang sudah kita tentukan tadi. Baik, anak-anak perhatikan animasi khutbah Jumat. Nah, ini tugas untuk anak-anak Bapak. Setiap kelompok ini dapat satu tugas dan nanti silakan didiskusikan, silakan berkolaborasi dan komunikasikan ini. Ya, Pak bagikan. Kelompok satu ketuanya. Nah, kelompok dua ketuanya. Nah, iya. Kelompok tiga ketuanya. Iya. Kelompok empat. Nah, ini. Baik, tadi kelompok satu sudah siap untuk ditampilkan diskusinya. Baik, kita panggil ketua dari kelompok satu, silakan tampilkan hasil yang kamu diskusikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai diskusi saya dari kelompok satu. Jadi perbedaan mengenai khutbah atau dakwah dan tabligh itu, yang pertama menurut syarat dan rukun. Kalau menurut syarat dan rukun, perbedaan dari khutbah dan dakwah yang pertama harus memperhatikan syarat dan rukun tersebut. Itu kalau khutbah. Dan kalau dakwah tidak ada atau tetap yang mengikat, tidak ada syarat yang mengikat. Sedangkan kalau khutbah itu ada syarat-syaratnya. Dan kalau untuk tempat, masjid atau tempat dibedakan saat sholat Jumat. Kalau khutbah itu dibedakan saat sholat Jumat. Kalau dakwah dapat dilakukan di mana saja. Dan untuk kewajiban, kalau khutbah itu bagi laki-laki, kalau dakwah atau tabligh itu terbuka untuk siapa yang mau menambah ilmu. Dan kalau mengenai media, perbedaannya yang pertama kalau khutbah terbatas pada sarana yang tersedia di tempat khutbah, dan kalau dakwah atau tabligh lebih luas dan beragam. Lalu yang terakhir yaitu perbedaan kondisi. Kalau tabligh yaitu harus dalam keadaan suci dari hadas, dan kalau dakwah atau tabligh tidak diharuskan suci tetapi diutamakan bersuci. Sekian dari jawaban dari kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami? Bisa? Selanjutnya kelompok dua, silakan tampilkan hasil diskusi. Kelompok tiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afisa Rizawati. Pertanyaannya adalah bagaimana tata cara khutbah menurut sunnah Rasul. Yang pertama, khatib naik ke atas mimbar ketika sudah memasuki waktu sholat Jumat, kemudian mengucapkan salam kepada para jemaah dan selanjutnya duduk. Yang kedua, muadzin mengucapkan azan. Yang ketiga,
Setelah selesai azan, khatib mulai berkhutbah dengan khutbah yang pertama. Yang keempat, setelah khutbah pertama, khatib duduk sejenak. Yang kelima, bangkit dari duduk dan menyampaikan khutbah yang kedua. Yang terakhir, selesai khutbah yang kedua, turun dari mimbar dan melakukan sholat Jumat 2 rakaat. Begitu saja diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah dipahami? Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan ke kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Feby Dunia. Pertanyaan dari apa hikmah khutbah? Khutbah Jumat bisa dijadikan bahan untuk mengintrospeksi diri atau berbuat untuk memperbaiki diri. Melaksanakan sholat Jumat akan dilakukan kemarin. Dari hasil diskusi kita hari ini ada pertanyaan? Sudah paham? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan mengerjakan latihan. Ya, ini latihannya sudah Pak sediakan. Silakan dikerjakan dengan menggunakan handphone masing-masing. Linknya Bapak bagikan ke grup WA kita. Ya, nanti nilainya langsung keluar. Kalau sudah kamu kerjakan, nilainya langsung kamu dapatkan. Silakan dikerjakan. Pak kasih waktu 30 menit. Oke, Pak. Mana? Ada yang sulit? Bisa? Waktu tinggal 5 menit lagi. Ya. Silakan, cepat. Sekitar 7 orang lagi. Oke, 1 orang lagi. Oke, ya. Sudah selesai. Yang dapat 100. Saya Pak. Yang dapat 90. Saya 90. Saya Pak. 1, 2, 3, 4. Ya, 80. Saya Pak. Yang dapat 50 ada di siapa nih? Coba kedua. Ya, kenapa bisa dapat 50 nih? Ya, besok tingkatkan cara belajarnya ya. Nah, ya. Baca. Nah, sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini, pertama adalah bahwa sholat Jumat pertama kali yang dilakukan oleh Nabi adalah ketika beliau berada di Wadi Ranina. Jadi disitulah Rasul melaksanakan sholat Jumat pertama kali. Letaknya itu tidak jauh dari kota Madinah, yaitu lebih kurang 4 km ya. Nah, sekarang di situ tuh berdiri, nama masjidnya adalah Masjid Al-Jumu'ah. Masjid Jumu'ah. Nah, kesimpulan yang kedua adalah bahwa khutbah akan menambah pengetahuan kita, menambah keimanan kita, ketakwaan kita, dan sebagai renungan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai refleksi kita hari ini, anak-anak Bapak senang belajar dengan Bapak hari ini? Senang. Alhamdulillah. Baik, persiapkan dirinya untuk pertemuan yang akan datang dengan materi yang sangat menarik, ya, yaitu kelanjutan dari khutbah tadi dan dakwah. Kita perdalam lagi, ya. Kemudian
Dari Bapak, terima kasih atas perhatian. Ya. Yang terakhir adalah semoga belajar hari ini memberi manfaat untuk kita. Sebelum Bapak tutup, silakan ketua kelas disiapkan kembali kelas. Siap gerak. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.